Untuk selanjutnya, Bapak Ibu silakan bisa buka grup WA, akan saya share link pretest. Silakan panjenengan kerjakan, kemudian langsung kalau sudah 10 menit langsung dimulai dengan penjelasan soal. Seperti itu nggih Bapak Ibu, silakan buka grup WA, akan saya share. Monggo Bapak Ibu. Di apa? Volumenya dimatiin. Monggo Bapak Ibu untuk memulai, mohon maaf pagi-pagi sudah ngasih permasalahan, tapi ini untuk belajar tidak apa-apa belajar. Mungkin setiap hari kita memang menyelesaikan masalah. Ini monggo pretestnya di grup WA tim G. Sudah ketemu grup WA-nya? Ini yang videonya saya pengen tahu wajah-wajahnya Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa kenalan, barangkali ketemu di jalan atau silaturahim ke sekolahan. Kami sedang mengerjakan Pak, sebentar ya Pak. Oh ya.
Bapak Ibu, apakah sudah selesai mengisi pretestnya? Tuh Pak Tio, Sudah. Belum, sulit-sulit nilainya Bu, bingung 53. Bu. Nanti biar disampaikan bagaimana pengalamannya mengisi Nomor 2-nya pretest. salah lihat gambar, Bu. Yang lain Bapak Ibu sudah selesai? Halo? Masih kurang 2 menit lagi. Sebentar Bu, masih kurang 1. Aduh Tuhan. Koyong ini rasane. Ini berapa sih? Iki. Ben pinter. Tenan. Ben pinter, John. Kan nek apa mau nih kan pembelajaran abad 21 kan 4C. Ke depan jadi 5C kan. Tambah computational thinking lagi kayak penggalaan masalah itu. Bapak Ibu, waktu untuk mengisi pretest cukup 10 menit. Untuk selanjutnya langsung saya serahkan ke Pak Tafrihan untuk menjelaskan soal-soal, kemudian nanti saya akan rekap hasil pretestnya untuk kelompok G di akhir pelatihan ini dan nanti mengisi post-testnya juga. Terima kasih, saya persilakan Bapak Tafrihan untuk menjelaskan rangkaian soal Bebres di tingkat SD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pagi ini? Si semangat? Semangat Pak. Suara saya sudah masuk belum, G? Sudah Pak, jelas. Nah, ayo kita foto dulu bagaimana untuk dokumentasi ini. Oke. Mumpung masih pagi, belum berpikir, belum nanti kalau sudah berpikir nanti yang bedaknya luntur, yang ya. Ya, foto dulu ya. Oke, monggo silakan yang berkenan bisa diambil dokumentasinya oleh Bu Lilif. Dan mungkin teman-teman Bapak Ibu Guru juga bisa mengambil sebagai laporan mengikuti kegiatan ini. Oke, yang lain cukup? Nah, terima kasih Pak Solehul. Ini dari SDN Kalkit, ini kenapa? Kalkit, kemudian Bu Ratna, Bu Reni, Pak Tri Susanto, Pak Saniarsa, Bu Zulekha, Bu Yudi, Pak Timotius Bintang, kemudian ini Pak Nur Omsin. Oke, cukup. Oke, kita akan ke materi. Ya, kita bawa santai saja. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, kegiatan ini sudah kita sepakati bersama jam dan waktunya. Bu Liv membantu mute ya bagi yang ini bisa dibantu. Apakah PowerPoint saya tampil? Ini buratnya sedang ngajar kayaknya ya. Sambil ya. Yang ini suaranya sedang ramai di sekitarnya bisa di-mute dulu. Oke, terima kasih. Ya, tadi sudah pretest, sudah dapat hasilnya, nggih? Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi
tujuan akhir kita sebenarnya kan untuk murid-murid, anak didik, siswa-siswa supaya mengenal soal BIBRAS atau computational thinking itu. Nah, perantaranya kita ini, khususnya Bapak Ibu yang ditunjuk dan sekarang hadir. Nah, sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Lulu, Bu Inge dan sebagainya. Nah, supaya kita sama-sama satu pemahaman. Bapak Ibu, ini yang saya ingin mengajak beberapa peserta yang sekiranya bisa nanti kita diskusi. Yang coba Pak Solihul, suaranya bagaimana Pak Solihul? Tes suara Pak Solihul. Halo, halo. Oke. Nanti gantian Pak Solihul, Pak Timotius, sakit Pak Timotius untuk diajak dialog, sakit Bisa. Pak Tri Susanto, juga bisa Nah, alhamdulillah. Jadi kita coba bedah bareng-bareng, kemudian kita gali apakah memungkinkan di mapel-mapel lain bisa kita implementasikan. Jadi kita review sebentar saja bahwa soal computational thinking itu terdiri dari yang pertama penyederhanaan masalah, unsurnya, kemudian pola, kemudian logika, algoritma itu, algoritma yang sesuai, algoritma. Kemudian satunya apa lagi Bapak Ibu? Penyederhanaan masalah, logika, pola. Yang satu apa yang kemarin? Yang satu kita di dalam soal ini kita juga akan menggali bagaimana aturan yang terstruktur gitu ya. Selanjutnya kita coba bedah satu soal ini pelan-pelan. Kalau dilihat dari jauh, soal ini termasuk soal yang panjang atau singkat dari jauh kejauhan. Cukup panjang Pak. Cukup panjang. Nah, apakah sudah biasa anak didik kita SD, ini SD semua Nah, itu menjumpai soal panjang-panjang itu di mapel apa saja? Bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia yang mana biasanya penekanannya adalah mencermati kalimat per kalimat dan tidak ada hitungannya Pak Betul. Betul. Oke. Nah, jadi memang penting di zaman sekarang ini anak-anak kita itu dituntut untuk cermat, cepat dan juga hati-hati membaca berita. Jangan sampai tidak dibaca langsung judulnya tok, di-share. Padahal isinya penuh fitnah, penuh hoax dan sebagainya itu. Nah, jadi itu mudah-mudahan ada hubungannya ini materi computational thinking ini dengan membekali anak didik kita itu dengan bisa lebih cermat dengan panjang-panjang di kalimat. Oke, coba kita jadikan persoalan ini menjadi salah satunya adalah menyederhanakan masalah atau dekomposisi. Oke, yang pertama gini, sebuah robot pengecat mula-mula mempunyai 4 kaleng, masing-masing berisi merah, hijau, kuning, dan biru. Oke, mungkin kalimat pertama ini, sebenarnya dalam gambar sudah tersedia ini. Jadi ada kalimat, ada gambar Oke, ini juga gambarnya sesuai merah, hijau, kuning, biru.
Jadi diharapkan benar-benar membantu, ya soalnya itu membantu benar-benar pembaca setingkat SD itu tidak salah memaknai ini. Soalnya udah kelihatan nggih? Kelihatan. Oke. Ia akan mengecat pagar, ya, si bebras, ya, yang dibuat dari deretan papan dan mewarnai setiap papan dengan satu warna. Ini ada papan, ya, dengan warna satu warna. Nah ini, oke, berarti kata kuncinya adalah setiap papan harus satu warna, nggak boleh dicampur-campur gitu ya. Oke. Kemudian ia akan mewarnai papan berikutnya dengan warna yang urut ya, sesuai nih, merah, hijau, kuning, biru. Oke. Nah, oke, dengan singkatan MHKB. Ini. Jika robot sudah mewarnai dengan warna terakhir, ya, ia akan kembali memakai warna pertama. Artinya setelah biru di sini, ya berarti merah lagi, dan seterusnya. Jika salah satu catnya habis, catnya juga terbatas, ya kan, tidak apa namanya bakul cat, nah, jadi dibatasi ini, ya dibatasi dengan ini, robot akan melempar kaleng itu ya, tidak, artinya sudah habis dilempar saja, dan terus dengan kaleng cat tersisa dan seterusnya sehingga semua kaleng cat kosong. Nah, atau ini atau ada pilihannya. Nah, kalau semua cat kosong tapi papannya masih kan ya sudah habis pekerjaannya kan. Atau dia berhenti, ya robot itu akan berhenti. Nah, robot itu harus berhenti. Atau tersisa cat satu kaleng karena dua papan tak boleh berwarna sama. Nah, jadi robot akan berhenti kalau catnya habis semua. Atau ya itu masih ada satu, tapi karena aturan nggak boleh dua papan berjajar warna sama, maka dia tetap berhenti. Nah, jadi prinsipnya adalah robot harus berhenti. Kalau nggak berhenti nanti ngecat kemana-mana nanti. Jadi ini kalimat untuk memberhentikan robot itu tadi. Nah, pada awalnya robot dilengkapi dengan 4 kaleng warna. Nah, ini merah hanya 5 papan. Nah, jadi sudah diukur maksimal 5 papan sudah habis. Hijau 3 papan, kuning 7 papan, biru hanya 2 papan. Pertanyaannya, berapa papan yang dicat oleh robot sehingga berhenti? Pripun Pak Bintang, saya manggilnya Pak Bintang apa Pak? Ya, boleh enggak apa-apa Pak. Oke, Pak Bintang. Kira-kira ini Pak. untuk kelas SD itu kelas berapa ya Pak membaca seperti ini? Kalau di tempat saya karena siswanya dari pinggiran Pak, kemungkinan ya kelas 6 aja bumbuhan Pak. Kelas 6 bumbuhan ya. Enggak usah ngitung dulu, paling enggak mengambil kesimpulan. Ya betul. Karena panjangnya itu Pak, karena panjangnya anak kadang-kadang sudah malas. Begitu. Oke, jadi kita sepakati bagaimana ini menyampaikan ke murid itu seperti apa ya Pak? Nah, jadi memang kita minta murid untuk satu soal ya, untuk bebras itu satu soal untuk pengenalan awal itu dikasih waktu paling enggak 25 sampai 30 menit. Ya, untuk membaca dan memahami betul apa yang dimaksud soal ini. Nah, kalau sudah diajari, sudah belajar, nah ini harusnya maksimal 5 menit sudah terjawab dengan benar. Ukurannya begitu. Nah, jadi kalau anak-anak kita bekali kalimat, kemudian soal seperti ini, dan terbiasa, kayaknya untuk lomba-lomba bisa menang, Pak ya. Ya, jadi kadang soal matematika yang mungkin
hitung ini padahal angkanya besar, itu ternyata lebih mudah daripada mengerjakan kalimat panjang begini ya. Nah, oke, jadi di konteks kehidupan ternyata lebih diutamakan memahami makna suatu teks ya Pak. Nah, satu kejadian. Oke, kalau bagi saya ini untuk menjelaskannya, ya pertama kita kasih kata kunci bahwa di sini ada beberapa papan yang harus diwarnai dengan satu warna, ya, dan disertai urutan ya MHKB. Kemudian akan berulang terus, berarti menggunakan pola. Nah, dengan ketentuan chatnya ini sesuai ya sesuai yang tersedia. Oke. Nah, kalau dikerjakan secara manual, tentunya anak akan mengechat ya, mensimulasikan mengechat ya, papan pertama dengan merah, papan kedua dengan hijau, okay. Papan ketiga dengan kuning, papan keempat dengan biru. Nah, berarti kemudian diurut terus ya. Nah, ini MHKB lagi. Nah, karena ada chat yang hanya 2 papan, berarti yang biru sudah habis, kita silang. Ya. Kemudian berarti biru tidak dipakai lagi, berarti ini MHK. Tadi ada keterangan 3 papan yang 3 chat yang 1 chat yang hanya 3 papan, yaitu hijau, berarti hijau sudah habis. Jadi kembali ke M, hijau habis, K. Ya. Kemudian ini 5 ya, 5 untuk merah. Merahnya sudah berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti masih sekali lagi. Nah, berarti merah sudah habis. Nah, karena merah sudah habis, tidak mungkin di sini merah dan tidak mungkin di sini K. Karena apa? Nah, ini. Robot akan berhenti jika 2 papan akan dicat warna sama. Jadi di sini dia akan berhenti robotnya. Nah, tinggal dihitung 1, 2, 3, ya, berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini totalnya ini 15. Atau kalau kita total papan yang tersedia itu adalah 21, ternyata yang tidak di-chat itu ada 6 ya. Hingga 15. Nah, barangkali ini cara yang prosedural dan penuh kehati-hatian. Nah, kalau mungkin teledor gitu ya, teledor ya tidak memperhatikan ini, itu karena catnya itu sampai kosong. Nah, sampai kosong ini yang K masih kuning, masih 2 kali lagi dicat ke di sini. Nah nanti catnya benar habis, tapi ini ada 3 papan dengan cat yang sama, itu tidak boleh. Nah, jadi di sini ada unsur menyederhanakan masalah, kemudian ada logika, kemudian ada pola. Nah, sudah. Pripun Pak Bintang? Kalau dari saya solusinya begini Pak. Karena melihat paling banyak adalah 7 papan kuning, maka saya membuat MHKB-nya 7 urutan Pak. MHKB 7 urutan. Ke bawah begitu, lalu setelah itu setelah B keluar 2 kali, sisanya dicoret. Oke. Nah, setelah itu kan di baris keempat di bawah itu tinggal tersisa K semua. Nah, berarti siswa juga sudah bisa berhenti di situ lalu menghitung
Ini MHKB di sini nggih, 7. Nggih. Nah, Di baris ketiga itu yang dicoret. Yang baris ketiga. Nah, baris ketiga sampai ke bawah dicoret. Kemudian untuk H dimulai baris keempat, Pak. Oh, ini. Nggih. Terus untuk M mulai di baris ke-6. 6. Berarti ya. ini. Nah, setelah itu karena K tidak mungkin bersamaan, maka 2K terbawah itu dicoret juga, Pak. 2K terbawah dicoret. Ya. Setelah itu tinggal siswa menghitung MHKB udah berurutan 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa itu. Oh, ya. Jadi ada tadi paling enggak di sini 6, 7, 8, 9. Oh iya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sama 15 ya. Nggih. Nggih, ya boleh. Tapi apa namanya? Diarahkan untuk mengecat di sini Pak ya, dilimpahkan dari sini, misalkan nulisnya terlalu depet-depet, dialihkan ke sini memanjang gitu ya. Nah, yang kadang membuat soalnya itu yang lebih susah ya Pak ya. Membuat gambarnya ini. Nah, ini kita coba gali, kira-kira kalau selain pelajaran matematika apa yang bisa dibuat seperti ini Pak? Ya, Bapak ngajar pelajaran apa mawon? Kalau saya pegang matematika Pak, SD kelas 6. Oh, Bapak Ibu yang ngajar mungkin bahasa Indonesia ada? Pak Tri, Astono Bapak Tri. Kelas 4 Pak. Oh, mapel ya berarti ya, semua mapel. Ya, kalau apa namanya di IPA kira-kira apa yang bisa misalnya dibuat seperti ini? Misalnya menyiram tanaman gitu ya. Ya, misalnya yang satu tanaman, yang apa itu air, yang satu pupuk, yang satu apalagi mungkin Pak bisa. Kemudian itu papannya diganti pot bunga gitu, mungkin ya. Nah ini sekalian kita renungkan untuk mapel-mapel lain, apakah ada ide untuk ini? Ya biar tidak yang sisi matematikanya. Mungkin ada jawaban lain dari Pak Nivo atau Pak Fatoni? Halo, Bu Ratna? Bu Ratna, gimana Bu Ratna? Ayo. Mungkin SBDP bisa Pak, mungkin Mbak. Oh, okay. SBDP mungkin untuk materi yang mozaik atau kolase itu kan mungkin menempel bebatuan dengan warna atau apa itu kan bisa. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu bisa membuat soal sesuai mapel, nanti ada lombanya. Nah, barangkali beruntung dan memang baik, nah, nanti ada hadiah. Nah, jadi coba digali semaksimal mungkin yang Bapak Ibu ampuh, yang lebih tahu misalnya tadi IPA seperti itu, mungkin IPS terkait materi apa yang sekiranya idenya itu dari soal ini. Ya, mungkin yang lebih ngerti di IPS. Kita lanjut ya. Halo, kita lanjut kalau nggak ada jawaban lain. Ya, jadi soal bebas itu modelnya lihat di sini ya, tantangan.
Ya, tantangan siapa yang bisa menjawab terbaik. Ya mungkin jawabannya ada yang 17. Ya, karena di sini K-nya itu diikutkan. Melihat ini, semua kaleng cat harus kosong. Nah, ya boleh-boleh saja. Yang penting punya argumen, tapi yang menjawab 15 mungkin yang lebih baik. Ya, jadi mungkin di sini nilainya ini 8, ini 10. Ya, jadi bisa mungkin itu nggak ada yang salah. Oke, bisa dipahami ya? Ya, jadi untuk tantangan anak-anak kita untuk bisa menjawab tantangan-tantangan. Nah, tantangan zaman semakin menantang. Ya. Oke. Nah, kita lanjut ini Bapak. Monggo. Tadi ada soal pretest seperti ini enggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, silahkan 1 menit ya. Coba dikasih jawaban akhir. Nanti kita bahas bareng-bareng, kita bedah bareng-bareng. Sudah dapat jawaban? 5, Pak. 5 ya. Wah. Siapa nih yang jawab nih? Pak Bintang? Kadose, Pak. Oke, Pak Solehul Hadi. Ini karena ada minimal, maka 5 yang paling minimal. Oke. Tapi disertakan alasannya nanti, ya. Jadi alasannya karena minimal. Oke. Nah, oke, kalau begitu tak kasih pilihan lagi ya, minimal 1. Nah, Salah, Pak. Salah, Pak. Salah. Oke. Ya, yuk kita coba bedah makna soal ini dan pengembangannya bagaimana di mapel-mapel lain. Oke, kita amati konteksnya juga, ya. Di Bras Jordan menebang pohon dan memotongnya sehingga setiap pohon menghasilkan batang pohon yang panjangnya 10 meter. Oke ya, pohon ya, bukan pring ya. Kalau pring kecil ya. Bambu itu lah. Nah. Oke. Sampai kalimat pertama ini, apakah Bapak Ibu meyakini bahwa yang ditebang itu batang pohon yang besar atau kecil? Oke, dikuatkan dengan kalimat kedua, Bibras Ali ingin membangun bendungan, ya, dan membutuhkan kayu sepanjang 4 meter, banyak 7 dan 3 meter 7 batang. Nah, jadi ini yang nebang, ini yang butuh. Nah, Jordan ini yang nebang, yang butuh. Nah, berarti untuk 2 kalimat ini, meyakini bahwa ini diameternya juga besar ya, yang kuat karena akan dipakai bendungan. Ya, bendungan itu kalau kayunya nggak kuat, apalagi sambung-sambungan, ya malah resiko nanti. Oke, ini kebutuhannya 4 meter sebanyak 7, 3 meter sebanyak 7 juga. Ali dapat memotong batang pohon. Nah, jadi Ali ini kalau sudah dikasih Jordan bisa dipotong-potong lagi.
ya, sesuai keperluannya. Nah, Jordan, tapi ya si Jordan ini ingin memberikan yang paling sedikit, ya, jumlahnya sedikit. Jadi nggak tahu ini motong berapa, ya, entah 100 atau 200, tapi ya mau dikasihkan kan ya sedikit mungkin sehingga bisa hemat. Nah, berapa banyak batang pohon minimal yang dapat dipakai Ali untuk membangun? 5. Oke. 6 Pak, 6. 6. Oke, monggo Pak Tri Susanto memberikan alasannya 6. Ini matur nuwun. Kalau cara saya menggunakan, kelihatan enggak ya? Oh, oke. Berarti saya perlu menulis ulang di sini. Nah, sebanyak 6 ya, atau 7. Kalau saya satu dulu, mungkin dari atas satu. Itu kan satu batang itu kan 10 meter. Nah, sedangkan yang dibutuhkan itu kayu 4 meter dan 3 meter. Ini dipotong, kayu pertama dipotong? Ya, jadi menjadi 3 bagian. Masing-masing 3 meter, 3 meter, dan 4 meter. Jadi kan itu bisa genap 10 meter. Nah, kita lakukan berulang sampai memenuhi 7 batang kayu itu. Mungkin yang memenuhi yang 3 dulu, 3. Nah, berarti satu lagi itu berarti 3. Nah, kemudian lanjut ke 4-nya. Yang 4 kan berarti yang kayu keempat itu hanya bisa 4-nya hanya 1, nggih. Hanya bisa 1. Kemudian yang kelima bisa untuk 4 meterannya 2, berarti hanya 2. Ini 2, berarti ini 3 gitu ya. Kan sisa 3 di sini. Ini yang ditanyakan batang kayunya tuh, berarti kan yang 3 itu enggak dihitung ya. Karena ya, kan itu sudah tidak memenuhi. Ini sisanya 3. Sisanya. Kemudian yang terakhir berarti tinggal hanya bisa dipakai 1 4 meteran. Jadi semuanya ada 6 batang kayu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sisanya berapa ini Pak? 3 tambah 2 tambah 6. Oh ya, 3 tambah 2 tambah 6 ya. Memang harus sisa itu karena hitungannya enggak, kan karena itu enggak bisa nyambung itu, jadi harus satu batang utuh. Jadi totalnya 6. Di sisanya ini 3 meter, 2 meter, dan 6 meter ya sisanya. Oke, ada yang lain? Sama? Nah, kalau pertimbangan Ali, ya ini sudah cukup. Jordan juga ngasih sudah paling minimal, nggak bisa dipres lagi ya, nggak bisa dipres lagi karena ini 3 dan 2 ini, walaupun kalau disambung itu 5 meter lebih dari 4 karena kebutuhannya itu bendungan. Maka dan di sisi lain tidak ada lem di sini ya, di sisi lain tidak ada lem, yang ada hanya gergaji untuk memotong atau mungkin kapak atau alat potong lainnya. Nah, maka 3 dan 2 ini tidak bisa digabung, maka butuh minimal 1 batang lagi ya untuk 4 meter. Ya, boleh, ini boleh. Tapi jawaban siswa nanti bisa macam-macam nggih. Mungkin kombinasinya tidak 3, 3, 4 dulu, mungkin yang 4, 4 dulu atau apa, yang penting maksimal ini 6 harus sudah terpenuhi. Ya, jadi kalau pertanyaannya hanya ini, nah mungkin bisa. Tapi kalau lebih dalam lagi pertanyaannya, bisa kita sertakan ukuran, ya, ukuran yang mungkin, ya, ukuran potongan ya, kayu yang mungkin. Ya. Nah, ini mungkin bisa.
Ya, ditambahkan pertanyaan itu sehingga mengelaborasi siswa untuk ini jawaban kemungkinan itu tidak. Oke, itu secara matematis kayaknya anak SD ini sudah sampai belum ya sampai segini? Ini soalnya dikembalikan ke anak SD nih. Kemungkinan belum sampai, Pak. Belum sampai ya. Ya. Hanya belum biasa aja, Pak. Belum biasa Ya, aja. tambahan ya, Pak. Oke. Ada mungkin siswa yang mengiranya itu ketika yang dibutuhkan 4 meter sebanyak 7 itu biasanya dikalikan. 4 kali 7 sama dengan 28 dan 3 kali 7 sama dengan 21. Lah itu tinggal dijumlahkan. Maka yang diambil itu 49. Yang mendekati 49 adalah 50. Nah, paling sedikit itu 5. Anak bisanya mungkin ada yang menganggap itu seperti itu. Ya, karena ini konteksnya mungkin tidak kayu besar dan bendungan. Ya, kalau tidak diberi konteks ini, nah mungkin bisa benar begitu. Misalnya kasusnya itu adalah tali misalnya ya, tali yang bisa disambung atau selang ya, atau hal sebagainya yang itu disambung wajar gitu loh. Itu disambung wajar. Ya, disambung wajar. Nah, jadi ini ada sisi konteksnya ini juga. Ada penekanan gambar, ada bendungan, itu mencegah tadi Pak, perkalian tadi. Memang banyak begitu. Bahkan mungkin setingkat Bapak Ibu guru kita juga akan cari cepatnya ya. Oh ini langsung cepat. Dan ternyata ada jawabannya. Wah, yakin ini. Nah, itu yang tadi benar-benar cermat, kemudian dari sisi logika, dari sisi mungkin pola juga. Nah, itu oke. Kalau kita lihat dari sudut pandang mapel lain kira-kira misalnya di IPA gitu ya. Kalau IPA apa kira-kira? Ya kadang memungkinkan, kadang enggak ya. Tapi minimal kalau dirasa ini saja sudah sangat cukup atau bahkan lebih untuk anak-anak SD di sekolah Bapak Ibu, karena sekolahan itu beda-beda kemampuan anak-anak. Ya ini aja diberikan, mungkin soalnya dimodifikasi, ini tidak 4 meter ya, mungkin 5 meter. Yang ini 4 meter gitu. Atau mungkin ini tidak 7, ini 6. Sudah apa-apa, enggak masalah. Yang penting anak-anak sudah bisa membedakan tadi yang perkalian langsung dengan dicacah ini sudah bagus sih kayaknya. Oke. Ya khususnya yang mengampu mapel matematika atau mengenalkan hal-hal seperti ini, nanti lambat laun ke mapel-mapel yang lain juga dikembangkan, itu kayaknya bagus sih. Pripun Bapak Ibu, bisa ada tanggapan di ini? Pak Nivo? Ngaston apa Pak Nivo? Guru kelas 5 Bapak. Kelas 5 kira-kira untuk mencermati soal seperti ini, apakah apa? Untuk soal seperti itu yang dijelaskan oleh Bapak Sholihul Hadi tadi, kebanyakan pasti seperti itu juga Bapak untuk siswanya menjawabnya. Karena pemahamannya masih belum seperti yang kita bayangkan yang menjawab soal ini.
Jadi hanya perlu latihan-latihan aja, Ya, Pak. hanya latihan-latihan terus dengan mengerjakan soal bentuk seperti ini, seperti itu, Bapak. Jadi apakah ini mengada-ada atau membuat lebih baik, Pak, kira-kira? Ya, mudah-mudahan ini membuat lebih cermat lagi, tidak mengada-ada kok kenapa kok bendungan, kok gak anu wae sisan, kayak nambahi segoro. Ya kita lanjut, Lanjut, ini soal mungkin bahasa Indonesia ini. Bapak Ibu yang ngasuh bahasa Indonesia juga nih. Berarti pengajar yang paling susah itu tingkat SD, ngajari semua mapel ya. Wah, harus bisa keterampilan, bahkan seni, nyanyi dan sebagainya. Ya, kita coba pelan-pelan ini. Dilihat dari sekilas, ini termasuk soal yang panjang apa pendek? Lumayan panjang ya. Nah, ini nggak panjang kok. Ini mungkin tulisannya aja yang besar-besar. Jadi kita coba pelan-pelan untuk ini. Nah, di sebuah kampung berang-berang, ya, kampung berang-berang, kampungnya sopo kan nggak terlalu penting ya ini ya. Ya, muncul tulisan aneh. Ya. Jadi ini tulisan aneh. Telah diteliti ternyata terdiri dari 3 lambang. Nah, lambangnya ini. Misalnya lambang ini kita simbolkan lain lagi kan ya boleh-boleh saja, untuk memudahkan anak. Misalnya ini kita terjemahkan ke dalam angka atau huruf misalnya. Misalnya huruf A, ini B, ini C gitu, Tapi kan anak-anak sukanya warna, anak SD itu sukanya warna, sukanya gambar. Kalau orang matematika sukanya simbol-simbol, kayak simbol-simbol, atau nanti orang olahraga ya diganti gerak olahraga, ya gerak olahraga yang misalnya push up atau apa ya monggo saja ya, ini bebas, ini kita bisa mengganti bebas. Tapi kalau orang matematika biasanya tak simbolnya huruf atau angka gitu, ya. Selain itu ternyata tulisan mengikuti 2 aturan sebagai berikut. Jadi selain hanya menggunakan 3 kode ini juga ada aturan polanya. Yang pertama, sebuah lambang dipilih dan dituliskan 1 atau 2 kali. Jadi bisa 1 atau 2 kali. Kemudian yang kedua, diulang berapa kali. Nah, tapi dengan aturan pilih simbol, kemudian tulis ujung kiri dan kanan. Misalnya ini kita ganti ABC tadi, Nah, ini berarti huruf apa nih, Ini A, ini B, ini CC, ini BAC, ini CAAC. Yang nomor 4 BAB, Pak. Oh ya, BAB. Wah, kok BAB ini? Berarti nomor 1 dan 2 memenuhi ini ya, 3 juga ya, memenuhi syarat yang pertama. Tidak apa-apa ya. Ini selain ternyata selalu mengikuti 2 aturan sebagai berikut. 2 aturan ini ya boleh salah satu, ya boleh dua-dua, boleh, tidak apa-apa. Ini contoh yang memenuhi, ya.
Ini buktinya apa? Nah, ini yang kedua. Dipilih salah satu simbol B, kemudian pilih yang lain, diakhiri yang sama. Nah, kemudian ini CAAC. Nah, ini berarti depan dan awal harus sama. Nah, kalau kita simpulkan ini ternyata itu soal ini mau menggambarkan apa kode yang dibaca dari kiri dan kanan sama, ya sama jumlahnya dan sama notnya, istilahnya begitu. Jadi misalnya not apa itu do re mi fa sol, napa tulisannya napa? Sol. La si. Ini ngeten nggih, ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Nggih. Nah, terus kemudian diulangi lagi tapi dari yang ini nggih. Si lagi si la so fa Mi re do. mi re. Nah, kalau dibuat angka ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya kembali lagi ya, 9 8 7 6 5 4 3 2. Nah, mau bilang begitu tapi dengan mendeskripsikan ini. Nah, oke, bisa dipahami nggih maksudnya ini? Nah, kira-kira dari pilihan yang ada, mana yang tidak mengikuti aturan, Bapak Ibu? Yang A, Bapak. A, ya, karena ini 4, yang ini 5. Harusnya sampai sini saja, deh. Nah, ini pengacaunya ini. Nah, ini pengacaunya ini. Nah, jadi kalau kita simbolkan angka ini tadi ternyata daun tadi apa? C ya. C. Nah, ini kemudian A, C. Nah, jadi dibaca dari kiri dan kanan sama. Oke, kalau yang ini berarti C semua dibaca kiri kanan sama, ya. Kemudian yang ini dibaca kiri dan kanan sama, ini juga sama. Jadi ini mau mengatakan hal seperti itu. Nah, nanti bisa diganti hal-hal yang lain. Nah, jadi untuk seperti ini juga murid kelas 6 kayaknya bubuan ya. Sampai segitu memaknainya, apakah sudah terbiasa hal ini? Kalau belum kan berarti perlu pembiasaan saja sebenarnya ya. Oke, jadi ini main pola. Nah, kalau pola di setiap mapel kayaknya bisa sangat memungkinkan. Kalau pola. Atau terlalu berat ini, malah kasihan ke anak-anaknya gitu. Pripun, Pak? Nah, jadi kan nanti kan Bapak Ibu diharapkan bisa mempraktekkan, menularkan dan menyampaikan ke murid paling enggak 2 kali setiap pertemuan, paling enggak 2 atau 3 soal saja. Nah, memodifikasi soal-soal ini, Bapak. Nah, kira-kira ya mungkin di pertemuan pertama agak nggak mudeng. Nah, nanti dikasih pretest saja yang ini. Oh, ternyata setelah belajar, nah, jadi mudah, menyenangkan dan lain sebagainya. Atau syukur-syukur malah kurang soalnya. Wah, nanti tak kasih soal yang banyak kalau kurang. Oke. Pripun nih Bapak Ibu, kira-kira disampaikan ke murid ini 1 soal itu berapa menit untuk menjelaskan ini? 2 jam pelajaran Pak saya Pak. 1 soal. Nggih Pak. Yeah. Tapi kalau anak
didik Bapak Ibu yang mungkin yang biasa lomba olimpiade itu sudah gini, sudah makanannya setiap hari ya. Jadi kelas 3 itu sudah pinter-pinter, kelas 4. Ya memang ada kayak sedikit hubungan antara olimpiade dengan ini ya. Nah, ini itu sebenarnya materi-materi untuk basic olimpiade komputer. Olimpiade. Jadi di tingkat nasional itu ada olimpiade komputer, kemudian di internasional juga ada. Nah, itu basic-basic untuk belajarnya itu hal-hal seperti ini. Nah, ini ternyata bermanfaat untuk cara berpikir logis, kemudian menyederhanakan masalah, kemudian membentuk pola, dan menyelesaikan masalah itu kayaknya kok ya otaknya komputer bisa kita tiru gitu. Nah, walaupun komputer itu juga buatan manusia, tapi cara berpikirnya bisa menyeleksi. Oh, ini ketika nyari di Shopee dengan kriteria barang harga di bawah 100.000 di daerah Semarang, dibatasi lagi misalnya apa dan apa sebagainya, disortir, akhirnya ketemu. Nah, itu cara komputer kan, ya. Nah, jadi anak-anak kalau sudah terpikir itu dikai Shopee, nah, kira-kira yang digoleki iki apakah efektif atau sambil diketik sementing ono. Nah, jadi sampai segitu, Bapak. Kira-kira nanti misalnya dia di kejadian melihat pola, oh kok kalau zaman pandemi kok pada online semua, apa ya peluangnya ya? Oh, dodolan online. Lah dodolan online sing apik apa ya? Observasi yang sekarang sedang dicari paling banyak apa ya? Ini. Oh, kemudian apa ini dan sebagainya. Nah, itu membantu. Ternyata ada hubungannya ketika setelah pelajari hal seperti ini, itu diharapkan pemikirannya itu hidup gitu ya. Nalarnya itu jalan. Ya, dilanjut ya. Ini baru berapa soal sih? 1, 2, 3. Baru 3. Sudah berapa? Waduh, 1 jam ya. Ya, berarti sudah sesuai ya. Belajar pertama kali Gebras itu 1 soal paling enggak 30 menit, paling cepat 20 menit. 1 soal. Oke. Nah, kalau sudah bisa maksimal 5 menit. Ya, supaya ini benar-benar kita kupas. Oke, selanjutnya coba 1 menit mencoba mengurutkan ya, ini mengurutkan pekerjaan si dengklek ini, apa yang harus dilakukan si dengklek sehingga di waktu istirahatnya itu bisa melakukan 4 pekerjaan ini ya, dengan mempertimbangkan jam sibuk tempat yang akan dikunjungi. Tadi ada ini soal ini di pretest Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada Ibu. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Yani, Pak. Ibu Yani, oke, Ibu Yani. Monggo dicoba 1 menit diurutkan saja. Kira-kira pakai insting Bapak Ibu, apakah pekerjaan itu bisa dilakukan semuanya atau bahkan lebih waktunya atau pas. Ya. Ibu Yani ngastoten SD pundi Ibu Yani? Saya dari SD Nasima, Pak. Wah, luar biasa. SD Nasima yang di Altreri itu, Bu. Di Pusponjolo.
Oh, yang di arteri itu Yang di SMP. arteri SMA nih, Pak. SMA. Oke. Oke. Online pembelajarannya, Bu? Iya, ini tadi baru selesai. Baru selesai online, Pak, karena saya ada jam mengajar jam 9 tadi sampai jam setengah 10. Non sewu tadi kurang konsentrasi saat pretest. Jadi hanya betul 2 soal saja. Enggak apa-apa, Bu. Nanti post testnya kan 110 nilainya. Iya, Bapak. Oke, tapi tadi sudah ngeklik nama pretest ya, Bu, ya? Sudah. Sampun, nggih, sampun. Namanya Bu Yani. Ya, namanya Sri Dwi Apriani. Oke. Oke. Niki insting Ibu urutannya apakah memang urut seperti ini atau dirubah nih? Sebentar, Pak, baru saya cermati ini. Oh, oke. Coba di refresh. Enaknya kalau pembelajaran online itu ya napa nggih? Bisa sambil ngapa-ngapain gitu ya. Sambil bawa kopi, sambil pekerjaan lain itu bisa. Ya, kebetulan ini juga di rumah, Pak. Sedang WFH. Dan banyak melakukan kegiatan di waktu yang sama, asal akunnya juga banyak. Misalnya punya akun 5 Zoom gitu ya. Akun Zoom-nya 5. HP ini ikut seminar, laptop ini ikut apa. Ini tuh berbarengan itu bisa. Padahal ya orangnya satu kok bisa. Nah, itu canggihnya online itu begitu. Ya, memanfaatkan yang di waktu itu pasti ada hikmahnya banyak gitu. Nah, kalau waktu lalu untuk periode pertama pelatihan ini kan offline di Kabupaten Semarang, itu kami harus berangkat subuh-subuh, Bu, ke Jambu sana. Okay. Terus ya akhirnya mampir ke Banaran Coffee, alhamdulillah. Waktu ke sana sampai sana ternyata peserta dengan pemateri lebih dulu pemateri walaupun datangnya dari Semarang. Ternyata itu jauh dengan dekat itu lebih cepat yang jauh. Nah, kalau online gini kan wah, banyak waktu untuk keluarga yang lain lebih banyak karena nggak ada perjalanan. Oke, gimana Bapak Ibu bisa mengurutkan ini? Misalnya ini 1, 2, 3, 4 urutannya apa tetap? Kafetaria, toko buku, kantor pos, toko makanan, Pak. Berarti berapa urutannya? Kafetaria berarti 4, toko buku 141, kantor posnya 4132. Oke, 4132. Caranya bagaimana? Mungkin bisa perwakilan Pak Novi, ya Pak Novi, Pak. Pak Novi Fathan. Pak Nivo, Pak. Oh, Pak Nivo. Ya. Pak Nivo, gimana Pak? Itu jadinya toko bukunya kan durasinya ini 15 menit ya Pak ya. Jam sibuknya 12.40 sampai 13.00. Enggak, ini caranya dibuat tabel lagi atau? Ya. Oh, dibuat tabel Pak. Di sini ya tabelnya, gitu. Oke, jadi tabelnya itu toko buku, lalu durasi waktu jam 12-nya kan jam istirahatnya dengklek 12 sampai jam 1.
itu buat tabel dulu dari jam 12 hingga pukul 1 enggak apa-apa sampai pukul 1. Ini malah yang dihapus ininya ini nih. Wes ya, pelan-pelan, oke. Bisa lurus ya. Kalau nggak lurus dianggap lurus. Oke, kita buat tabelnya berapa kolom, Pak? Tabelnya sebentar, 1, 2, 12 ya. Nah, jadi dari jam 12.00 sampai 13.00 kita partisi 5 menitan. Ya, 5 menit. Ya, ini ada 12 kok. Nah, ini berarti 00 sampai 05. Ini 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, dan ini adalah 13.00. Oke. Nah, ini mungkin membantu. Nanti kalau ada cara lain, monggo. Kemudian Pak Nivo, yang toko buku tadi kan sibuknya jam 12.40 di sini. 12.40 hingga 12.55. Nah, berarti ini diarsir gini ya, tidak boleh dipakai. Tidak boleh karena jam sibuk. Terus toko makanan? Toko makanan 12 itu diarsir sampai 12.40. Oke, lanjut. Dan kantor pos tadi sebentar, Pak. Kantor pos 12 sampai 12.30, Oke. Dan kafetaria 12.30 hingga 12.50 diarsir. Selanjutnya, Pak. Jadi itu Pak Dengklek mengunjungi toko buku itu seharusnya sebelum pukul 12.40-nya, Pak, karena 12.40 ini udah termasuk jam sibuk toko. Nah, ini kan yang kosong kan toko buku, ini bisa dikunjungi dulu, atau kafetaria. Kira-kira milih kafetaria dulu apa toko buku dulu? Kalau saya toko buku dulu, Pak. Alasannya, Pak? Karena kalau toko buku dulu, Pak. Tadi 41 ya, berarti kafe dulu ya? Kafe dulu. Oh, kafetaria dulu. Untuk jawabannya kafetaria dulu kita. Oke. Yang kosong pukul 12 sampai 12.25. Oke. Kita menuju ke kafetaria dulu. Ini kadang ini berarti ini di kafetaria ya, sampai 20 menit ya. 12.25. Oke, 20 menit. Berarti sampai 20, Pak. Oke. Terus berikutnya lalu menuju ke toko buku. 15 menit. Ini cukup ya. 15 menit cukup. 3 kotak. Oke. Terus setelah ke toko buku menuju ke kantor pos. Kantor pos ini 15 menit. 15 menit, nggih. Dan terus terakhir toko makanan. Toko makanan. Berarti pas ya jam 1 nggih. Nggih, nggih. Nggih. Ya, berarti gitu, ini. Kalau ada cara yang lain, Bapak Ibu, yang tidak menggunakan tabel apa kira-kira? Nggak ada cara lain selain ini, ya? Kalau dari saya ini malah membayangkannya bagaimana cara mengajarkan ke siswanya, Pak. Jadi kan pada antara jam 12 sampai 12.35 itu kan ada 2 lot kosong antara toko buku dan kafetaria. Nah, untuk bagaimana kita menjelaskan ke siswa mengapa harus kafetaria dulu, kenapa tidak toko buku dulu? Nah, itu. Nah, kita gali. Oke, kalau menurut Pak Novi, Nivo, apa tadi alasannya? Nah, kenapa milih ini? Karena jika ke kafetaria itu setelah pukul 12.50, istirahatnya udah berakhir, Pak.
Ya, ini Karena kan di kafetaria itu kita membutuhkan durasi waktu sekitar 20 menit. Seperti itu, Pak. Berarti ada unsur uji coba juga ya, Pak ya? Kalau kita amati, murid mungkin bisa kita kasih alasan. Kalau kita plot toko buku dulu, artinya 1-4, ya, itu kan toko buku 15 menit di sini. Nah, berarti untuk kafetaria 20 menit berarti kan baru 1, 2. Lah, yang 10 menit ini sudah sibuk dia. Nah, udah sibuk. Nah, nunggu nanti malah nunggu. Nah, jadi di sini. Jadi nggak mungkin dia nunggu ini nggak ngapa-ngapain, nunggu lagi di sini. Nah, nanti 2 pekerjaan saja. Nah, yang 2 yang lain nggak dapat, Pak. Nggak dapat. Jadi kan kalau 1-4 kan berarti nunggu sampai 4 selesai kan, Pak. Ini di sini baru ada 2 slot. Yang 2 slotnya di akhir. Itu jadi memang dibantu dengan tabel ini dengan ukuran per kolomnya 5 menit. Nah, kalau dibuat 10 menit bagaimana? Kok harus 5 menit ya? Nah, karena di sini ada yang 15. Ya. Kalau ini 10 menit, ini mungkin 30 menit, ya Pak ya. Nah, barangkali bisa dibuat slot per 10 menit. Itu alasannya kenapa 5 menit. Nah, kalau 1 menit, ya bisa, tapi tambah doang. Nah, itu. Nah, yang paling tepat 5 menit ya, karena ini apa namanya? Ini kelipatan 5. Dan presto. Kelipatan 5. Oke, nanti Bapak Ibu bisa membuat soal seperti ini dengan mengganti ini atau menambahkan ini. Ya, mungkin tidak ke toko buku, ya, mungkin ke apa namanya toko lain dan sebagainya. Yang sekiranya ini kalau bisa menggunakan kejadian yang memang benar-benar terjadi di sekolahan, kemudian atau di tempat atau rumah sekitar gitu ya, misalnya jadwalnya kalau sore udah ngapain atau sebagainya, ini bisa disesuaikan dengan konteks masing-masing. Nah, jadi kalau penjadwalan itu bisa masuk ke mapel-mapel lain cukup banyak. Ada tambahan, Bapak Ibu? Pripun untuk penjelasan ke murid tadi kenapa ini bisa diterima kira-kira siswa? Bisa, Pak. Moga Bu Yani. Bu Yani, jawabannya berapa Bu Yani tadi? Sampun Pak, nggih cekap. Nggih, sampun. Sami. Kira-kira anak-anak SD kalau nggak dikasih clue buat tabel itu ngarah ke sana enggak ya? Kayaknya nggak ngarah ya. Mungkin dicoba-coba terus ya. Oh ini. Tapi kadang juga mengira-ngira. Jadi siswa harus berani mencoba ya Pak ya? Dengan percobaan yang terstruktur seperti ini. Oh ini logis ini. Oh ini. Gitu ya. Tadi kan kita sudah kasih batasan ini nggak boleh. Oh berarti yang dilakukan yang kosong-kosong. Apakah ini? Nah kenapa yang didulukan yang antara 1 atau 4? Karena yang jam kosongnya ini hanya 1 dan 4. Kalau 2 dan 3 itu kan kosongnya kan di akhir-akhir. Dilanjut.
Oke, ini sudah 10:30, tadi sudah 1,5 jam. Sudah terasa atau enggak terasa ini? Webon. Belajar kalau asik biasanya enggak kerasa. Enggak kerasa wis 2 jam gitu. Kalau berat itu wah ora barbar. Kita online enggak perlu lama-lama. Yang penting sebentar tapi benar-benar bisa memahami ide-ide pokok dari soal ini itu bisa kita kembangkan. Nah, ini mungkin satu kali lagi ini untuk yang lainnya nanti tipe-tipenya bermirip-mirip. Nah, Bapak Ibu kalau benar-benar tadi mengikuti, insya Allah soal yang lain akan cepat terjawab. Ya, ini soal ketelitian aja. Apa nih? Soalnya terlalu panjang apa cukup ini ya? Lumayan. Panjang ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya soal itu hanya menggunakan kata kunci ini dan ini ya. Ya. Jadi ini ada mesin ya, yang mana ya tergantung inputannya. Ya, kalau inputannya itu adalah segitiga maka jadi lingkaran. Selain itu tidak berubah. Selain itu tidak berubah. Ya begitu. Nah, tantangannya, oke, balok, ya balok itu apa nih? Harusnya kotak ya. Tapi ada balok yang bentuknya lingkaran. Balok bentuk lingkaran itu ada nggak, Bu? Balok, tapi bentuknya lingkaran, segitiga, atau bahkan persegi gitu. Tapi ini aneh ya. Selasa Balok kayu. Besok Selasa premen ya? Nggih. Asik. Pripun niki, Pak Nivo? Ajar gue setan. Materi tak tekan-tekan. Ya. Pripun ini kita langsung bahas atau mau nyoba dulu? Enggak, Pak Solihin. Kira-kira jawabannya apa Pak Solihin? Pak Solihul. Pak Solihul bisa nebak kira-kira B. Ya. Pak Solihul B. Solihul B. Anivo B. Anivo B. Bu Yani. Pak Fatoni. Lagi ngamatin dulu, Bapak. Oke. Oke, coba yuk Pak Solihul bisa disampaikan alasannya. Ngawur salah, Bu. Bila bener ya dibuka, ngawur salah. Ayo Pak Solihul, tantangannya dijelaskan yo.
Atau Pak Nivo juga jawab B? B itu benar, Pak. Oh, mantan. Jadi itu taruh sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran kita Nomor 2 nggih, lingkaran. nomor 2, nggih. Berarti untuk mesin 1 jadinya apa? Lingkaran yang dari segitiga. Ya, mesin 1 ini ada mesin 1, mesin 2, mesin 3, mesin 4, mesin 5. Oke, di mesin 1 di sini lingkaran jadi Bentar, Pak. ya. Oh, bingung lagi. Soalnya banyak mesin-mesin itu loh, jadi bingung. Harus balik lingkaran ke nomor 2. Gimana tadi? Keterangannya kalau segitiga baru jadi lingkaran. Segitiga baru jadi. Nah, jika balok yang lewat adalah persegi atau bulat, tidak akan terjadi perubahan. Itu kalau beda, Pak. Itu kalau beda. Artinya mesinnya itu settingannya segitiga ke lingkaran, tapi yang masuk itu kotak. Nah, berarti kan apa nih? Ya bisa nggak diproses ini jadi. Nah, ini kalau mesin 1 di sini lingkaran, ini kan lingkaran jadi kotak, berarti ya lingkaran jadi kotak. Nah, kemudian di mesin 2 kotak diproses, ini ada segitiga jadi lingkaran. Nah, berarti jadinya lingkaran. Oke, kemudian ke sini ini kotak. Mesinnya kotak. Nah, kotak yang masuk lingkaran berarti nggak berubah. Jadi di sini mesin mencetak masih lingkaran. Di sini, nah lingkaran, tapi di sini segitiga, jadi kotak. Ya berarti jadinya kotak. Nah ini kotak, ini lingkaran, kan nggak bisa proses ini. Nah, berarti tetap kotak. Jadi berang-berang mendapatkan sebuah balok benar nomor ini yang B ya, pilihan B. Coba yang D. Ya Pak Nivo, ya Pak. Segitiga masuk mesin 1 berubah enggak? Saran. Tidak. Berubah enggak Pak segitiga di mesin ini? Tidak berubah Pak. Tidak berubah. Berarti masih segitiga. Nah, segitiga jadi lingkaran? Berubah lingkaran. Nah, ini. Kemudian ini lingkaran jadi ini. Berarti tidak berubah, Pak. Tidak berubah. Oke, karena kan itu segitiga inputnya kalau yang mau berubah di mesin itu. Di mesin ini berarti apa jadinya? Tetap lingkaran. Tetap lingkaran. Ya. Berarti di sini lingkaran jadinya segitiga. Berubah. Gimana tadi? Oke, coba yang A, yo. Lingkaran ini kotak. Berubah enggak? Enggak, nggih. Masih lingkaran.
Kemudian lingkaran kotak segitiga. Tidak berubah. Lingkaran. Kemudian ini lingkaran Tidak berubah. ini segitiga. Tidak berubah. Tidak berubah. Lingkaran. Berarti ini hasilnya segitiga. Oke, kemudian yang C. Segitiga ke nomor 2. Segitiga ke sini? Tidak. Tidak. Ini segitiga ke sini jadi Lingkaran. Lingkaran. Ini Tetap. Lingkaran. Nah, ini berarti juga segitiga. Oke. Nah, kalau dibuat materi lain, ya mungkin yang materi sejenis IPA, mesinnya tidak diganti kotak atau ini ya, mungkin diganti istilah lain yang ke IPA-IPAan ini. Apa yang ke IPA-IPAan yang bentuknya simbol-simbol itu. Nah, mungkin bisa ini main di logika hati-hati. Sama semua ya, jawabannya B tadi ya. Nah, untuk menyampaikan ke murid kayaknya kalau ini lebih gampang ya. Artinya butuh teliti saja. Ya tidak gitu. Oke. Nah, sebenarnya ini masih banyak soal-soal lain. Ya, bahkan ini ada banyak soal. Nah, Bapak Ibu kalau tuntas mengerjakan semua soal ini, nanti mungkin bisa jadi ya pemateri atau ini ya pengisi acara Bibras di lingkungan Kota Semarang. Bisa bermanfaat, menularkan yang lain karena yang MI itu kan belum Semarang. Kemudian sekolah SMA, MTS juga belum. Oke, jadi pripun Bapak Ibu, bisa dipahami yang contoh-contoh yang kita pelajari ini? Ya, mungkin masalahnya ke muridnya itu ya, menyampaikan ke murid kira-kira bagaimana gitu? Yang baik. Adakah gambaran atau kira-kira permasalahan untuk penyampaian ke murid didiskusikan mawon di sini sebelum kita tutup dan Bapak Ibu mencoba latihan-latihan yang lain? Kalau pengalaman saya mengajar Pak di SD kami itu, anak didik kami itu kebanyakan pertama sangat logikanya sangat kurang. Jadi soal-soal model Bibras seperti ini memang sangat perlu pembiasaan. Nah, kalau saya mau bertanya itu apakah Bibras sendiri soal-soalnya ada levelnya ya Pak? Dari mulai mudah sampai yang paling tinggi levelnya gitu, apakah ada seperti itu? Ada Pak, ada. Bapak, ini sebenarnya soal-soal ini kan kami adopsi dari websitenya bibras.or.id kayaknya. Nah, di situ ada level-levelnya mulai SD yang pemula sampai yang advance itu ada. Mulai SMP juga sama SMP. Soalnya kalau melihat langsung susah apa anak-anak enggak langsung merinding gitu loh Pak maksudnya. Nah, makanya ini nanti kan
kita mau mencoba ya membedah yang cukup sehingga Bapak Ibu nanti bisa ngadopsi dari soal ini. Mungkin di slide ini ada yang mudah bisa dikasihkan lebih. Nah, masalah mudah dan susah kadang-kadang kan relatif orangnya gitu. Nah, ini macam-macam di slide ini terdiri dari yang mudah, susah, cukup itu ada. Nah, Bapak Ibu bisa pilih-pilih sendiri. Nah, mana yang pas untuk kondisi murid-murid di sekolah panjenengan. Pripun Pak Bintang? Pak, ya saya akan lihat lebih lagi Pak. Oke, Bapak Ibu yang lain, Bu Wulan, Bu Ratna, Bu Musdalifah, Pak Fatoni, Muhammad Tafrikan mau bertanya, apakah ada trik khusus Pak kita sebagai guru untuk menyampaikan soal-soal seperti ini kepada anak-anak agar bisa mendapatkan hasil dan jawaban yang tepat dan benar, tidak memerlukan waktu yang lama dalam menjawabnya. Saya kita pelatihan di sini saja bermenit-menit ya menjawab soal saja Pak. Itu bagaimana Pak Muhammad Tafrikan? Terima kasih. Terus tadi Pak, segala sesuatu itu butuh pembiasaan, pembiasaan saja dari yang mudah-mudah dan menyenangi apa yang dibiasakan. Nah, meskipun itu sudah S3 matematika pun bahkan dikasih soal SD sing biasane logika, penalaran atau apa namanya pola, itu kalau nggak biasa pun nggak bisa Pak. Gitu. Jadi paling enggak itu butuh paling enggak seminggu untuk ya menikmati itu. Seminggu, sehari paling enggak 2 jam atau 1 jam dalam waktu seminggu itu baru menemukan oh ngene toh jebule, begitu Pak. Nah, jadi kayaknya ya soal asik ini mudah. Jadi kalau dalam satu waktu harus langsung bisa itu tentu sangat ya jarang yang bisa melakukan hal itu. Mungkin anak-anak yang suka kompetisi mungkin bisa, tapi bagi pemula-pemula atau apa itu yang kita awali ya seperti tadi Pak, satu soal kita benar-benar bedah ya, kita diskusikan matang dari sisi apapun sehingga itu dapatkan kesimpulan. Nah, jadi memang belajarnya untuk soal ini untuk pemula itu paling tidak 30 menit untuk satu soal. Kalau sudah biasa nanti wah cepat banget Pak dengan ini. Pun kira-kira begitu Pak. Matur nuwun Pak Muhammad Tafrikan. Pak, izin bertanya. Ini kan saya sambil buka kuis yang di season 2 ini di LMS. Ini ada satu soal yang soalnya tidak selesai ini Pak. Oh, ada soal tidak selesai. Nanti di screenshot ya Pak biar kami memperbaiki. Ini saya kirim di grup mawon berarti. Yang penting begini Bapak Ibu, meyakini bahwa apa yang kita pelajari ini itu tidak sia-sia gitu. Nah, jangan sampai ini kita meyakini kalau wah ini nggak mungkin kalau gunanya. Nah itu wis nggak mungkin mau kita amalkan atau pelajari itu ya kalau nggak ada niatnya untuk yakini bahwa murid kalau punya pemahaman logika bagus, penalaran bagus, bisa membuat pola, nah itu kalau kita bangga, lulusan SD ini punya keterampilan logika berpikir yang matang ini, saya yakin problem-problem yang sekiranya itu
bisa dihadapi oleh anak itu bisa terbiasa menghadapi masalah. Harapannya itu didekatkan lebih dekat dengan kenyataan, Pak. Nah, tadi kita rekam nanti mudah-mudahan